Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang kebahagiaan yang sekejap mata. wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah di malam hari ini untuk kembali duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mempersiapkan bekal untuk kematian yang boleh jadi waktunya tidak lama lagi. Maka sekecil apapun kesempatan yang kita punya, sependek apapun waktu yang tersisa, maka tidak pantas kalau waktu dan kesempatan itu kita sia-siakan. Maka dikatakan oleh para ulama, yang lebih parah dibanding orang yang mati itu orang yang hidup tapi tidak bermanfaat. Itu lebih parah. Kalau orang sudah meninggal karuan, memang dia sudah tidak memiliki kemampuan. Tapi yang parah adalah masih punya kemampuan, masih punya waktu, punya kesempatan, tapi waktu, kemampuan dan kesempatannya tidak diamalkan. Nah, itulah yang di dalam Islam yang namanya taufik. Namanya apa? Taufik. Maka kan mesti ada salah satu di antara penutup kajian itu wabillahi taufik wal hidayah. Artinya taufik yang kita miliki, taufik itu kemampuan untuk mengamalkan. Bukan sekedar mampu untuk mengerti, mampu untuk mendengar, mampu untuk memahami. Tapi lebih dari itu kemampuan untuk mengamalkan. Itu namanya taufik. Maka kalau di Timur Tengah, kalau ada ujian berbahasa Arab, atau di Indonesia pun mungkin sama, kalau teksnya itu teks Arab, mesti di akhirnya itu ditulis apa? Ma'at taufik. Yang kalau arti bebasnya semoga sukses gitu. Jadi taufik itu kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik. Atau kalau dalam Islam, kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Itu namanya taufik. Nah maka hadirin sekalian, dan ini mulai nampak tabiat kita sebagai manusia. Panjang musim panas tidak pernah hujan, bingung. Kapan ya
hujannya. Sekarang baru hujan sekali, 2 kali, 3 kali, mulai deres, bingung. Kok udan terus? Nah terus yang kita minta apa? Mau minta hujan atau mau minta panas? Nah maka itu salah satu ketidakmampuan berdamai dengan keadaan. Nah itu yang tidak bisa bikin orang bahagia. Itu yang bikin orang itu senantiasa apa? Pikirannya tidak menikmati keadaan yang ada. Nah, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, bahagia dalam sekejap. Yang kita maksudkan di sini ada 2. Nomor 1, cepat bahagia. Nomor 2, bahagia yang cepat hilang. Jadi manusiawi banget lah. Bahasa kerennya itu moodnya gampang berubah. Kadang-kadang seneng, tidak makan waktu panjang tiba-tiba sedih. Kadang-kadang ketawa, tidak makan waktu panjang tiba-tiba nangis. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, ini konsep yang pertama dulu, biar kita ngerti apa yang kita cari dan bagaimana cara untuk meraihnya. Konsep yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah, annahu, dia yaitu Allah. Ditambahi dhamirnya, ditambahi lagi huwa, dia. Maka artinya ketika wa annahu dan dialah ditambahi dia, itu artinya satu-satunya, tidak ada yang lain. Wa annahu huwa, dan dialah satu-satunya yaitu Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Adhaka, yang menjadikan sebagian orang itu tersenyum atau bahasanya tertawa. Wa abka, dan menjadikan yang lain menangis. Kalau tafsirnya Abdullah ibnu Abbas mengatakan, dan dialah Allah yang menjadikan seseorang tertawa karena mendapatkan hidayah, dan menjadikan orang lain menangis karena dihindarkan dari hidayah. Kemudian mengatakan, dan dialah Allah satu-satunya yang menjadikan orang tertawa karena masuk surga, dan menjadikan yang lain menangis karena masuk neraka. Nah, ketika kita faham ayat ini, berarti kita harus tahu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan, inna sa'adata, bahagia itu Pak. Ada ibu-ibu? Ada Bu ya. Inna sa'adata, kebahagiaan itu, ini ucapannya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, makhluk min makhluqatillahi ta'ala. Bahagia itu adalah makhluk ciptaan Allah di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi termasuk perasaan kita itu Pak, itu hasil dari ciptaan Allah. Maka sampai dibilang apa? Cinta itu dibilang anugerah. Ini untuk orang yang lebay-lebay itu, bahasanya yang rotok ya gimana? Oh, cinta ini anugerah, cinta itu suci, cinta itu tidak salah, yang salah adalah menyikapi. Wis kedawan. Itu sudah bukan bahasan kita yang besok insya Allah masuk kuburan, bukan lagi itu bahasannya. Nah, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan bahagia itu adalah salah satu di antara makhluk ciptaannya Allah. Kemudian dikatakan begini, inna sa'adata makhlukun min makhluqatillahi ta'ala yaj'aluhu fi qalbi man yasha fayas'ad. Ketika Allah menghendaki, tetap urusannya di tangan siapa? Di tangan Allah. Tidak ada kemudian orang bahagia itu digai-gai gitu, tidak ada. Mentereng, mentang-mentang turun dari mobil mewah, Anda yakin dia bahagia? Tidak mesti. Itu Firly Bahuri. Keceplosan saya. Sebelum itulah, Menteri Pertanian turun di gedung KPK Pak, pakai mobil mewah. Anda tahu hatinya bagaimana? Tidak ada yang tahu kan? Tapi kira-kira
Walaupun itu naiknya mobil mewah, yo hati tidak akan bisa tenang. Nah, maka dikatakan di sini tetap mutlak di tangan Allah, karena bahagia itu makhluk ciptaannya Allah yang apabila Allah menghendaki, yadha'uhu fi qalbi man yasha fayas'ad. Allah akan letakkan makhluk ini di hati seorang hamba, maka dia pasti bahagia apapun yang terjadi. Tidak bisa diganggu gugat. Anda mau ambil mobilnya, Anda mau ambil rumahnya, Anda mau ambil anak-anaknya, Anda mau ambil istrinya, suaminya, Anda mau ambil kesehatannya. Kalau dari awal dia orang yang bahagia, Allah menghendaki dia bahagia, maka rumusnya apa? Allah bisa menjadikan siapapun bahagia tanpa benda. Paham enggak? Jadi gak kate opo-opo bahagia itu bisa apa enggak? Bisa. Tapi hati-hati sebaliknya, wa yanzi'uhu min qalbi man yasha, dan Allah bisa jadi mencabut makhluk yang namanya bahagia ini dari hati seorang hamba. Apa yang terjadi? Fayashqa, maka dia akan celaka selamanya. Nah, maka urusan bahagia nomor satu kita harus ngerti dulu, ini mutlak milik siapa? Allah. Poin kedua, supaya runut, dan saya biasa kalau ngaji begini, cek tersusun pola pikir yang bagus, karena mereka ini nyatet di laptopnya, nanti jadi bahasan skripsi nih. Ya, nanti kalau mau di store sama dosen lapor dulu, Ustadz ini hasil kajian kemarin. Yang kedua, kita perlu bedakan seneng dan bahagia. Beda apa enggak sih? Seneng dan bahagia itu beda apa enggak? Bu, senang, kesenangan, dan bahagia, kebahagiaan, sama atau beda? Apa bedanya? Betul, padahal pada gak ngerti ini ya. Senang itu salah satu pengertiannya sesuatu yang bisa terbeli. Punya mobil, seneng apa enggak? Seneng. Senengnya terbatas atau selamanya? Itulah kenapa dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah, ketika Allah mengatakan tentang neraka, itu tidak perlu penegasan khalidina fiha, tidak pakai abada. Tapi ketika mengatakan surga, ketika Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, ada abadanya enggak? Enggak ada. Tapi ketika mengatakan untuk orang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Pertanyaannya, kenapa ketika ngomong neraka ndak pakai abadan, ketika ngomong surga pakai abada? Karena yang khawatir terputus itu orang yang punya kebahagiaan. Khawatir kebahagiaannya apa? Terhenti. Maka oleh Allah kita dibikin tidak usah khawatir. Khalidina fiha abada. Karena kalau orang sudah seneng, Pak, muncul kekhawatiran. Terus gak kesenangan ini? Ini kayaknya bakal ada jangka waktunya ndak ini? Terus kalau sama istri, sama suami, ini cintanya bakal selamanya atau? Nah, maka karena kebahagiaan itu di dunia ini sifatnya sementara, maka untuk akhirat oleh Allah ditambahi khalidina fiha abada. Tapi untuk orang-orang yang masuk neraka, mereka tidak khawatir azabnya terputus, malah itu yang mereka harapkan. Maka ketika Allah katakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, itu cukup menjadikan mereka ketakutan. Nah, tapi untuk orang yang berbahagia, mereka perlu ditenangkan, kebahagiaanmu di surga apa? Selamanya, tidak ada putus. Maka ketika semua penghuni surga sudah masuk, yang paling nyenengin mereka
setelah mereka memandang wajah Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki itu ya, amin ya rabbal alamin, dalam keadaan wafat yang husnul khatimah, amin, dan masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab, amin ya rabbal alamin. Nah, setelah memandang wajah Allah Ta'ala, apa yang bikin penghuni surga itu paling tenang dan menjadikan penghuni neraka paling sengsara? Allah katakan apa? Ya ahlal jannati khuludun wala maut. Penghuni surga wis gak ono mati salawase ndek kene. Itu menjadikan mereka apa? Tenang. Sementara coba jabatan. Oh, bapaknya selesai, anaknya mau maju. Loh, saya enggak ngomong apa-apa loh. Anda mesti ngarahkannya ke sana. Enggak, saya enggak ngomong apa-apa. Ya. Loh, apa sih? Ada apa? Ini mau ada apa Indonesia ini? Karena sementara, maka orang itu takut dengan sesuatu yang sifatnya apa? Sementara, ketika itu menyenangkan. Coba kalau jadi pemimpin seperti zamannya Nabi Muhammad, omahe elek, bayarannya titik, terus ngomong mengabdi untuk rakyat. Ayo, gelem apa ora? Betul-betul mengabdi yang kayak di baliho-baliho pinggir jalan itu loh. Siap berjuang untuk kemaslahatan rakyat. Pret. Kita kok nampaknya sudah mulai apatis sekarang ya. Karena ya enggak usah bahas itu. Nah sudah, maka hadirin sekalian, poin yang kedua, bedakan antara senang dan bahagia. Senang itu Pak bisa dibeli, tapi bahagia enggak bisa. Senang bisa dibeli enggak? Bisa. Oh, saya senang mobil apa yang bukan punya Yahudi ya? SMK. Guyu mana? Saya ini lagi serius ya kok Anda. Tolong yang serius ya, jangan diarahkan untuk pilpres. Enggak, saya enggak ngarah ke sana. Kapok saya 4 tahun yang lalu San. Saya suka mobil, katakan apa Ustaz? Yang SMK murahan ya. Yang mahal dikit ya, mahal bagus mewah. Jarang orang punya. Buruk. Oh ini trade, ini made in akhirat, ini susah ini. Nah, misalkan katakanlah Alphard gitu ya. Saya seneng Alphard dan saya punya uang, bisa saya beli Alphard? Bisa. Saya seneng. Tapi apakah Alphard saya jamin saya bahagia? Enggak. Wong ketika istri saya keluar bawa Alphard ternyata kecelakaan mati. Ternyata yang bikin saya senang justru bikin saya tidak bahagia. Kenapa? Karena kesenangan saya mengantarkan istri saya celaka. Contoh, jangan naudzubillah min syarri dzalik. Contoh lagi, senang bisa dibeli, bahagia enggak? Naudzubillah ya, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Zina. Kenapa orang berzina? Ya senang. Kalau enggak senang ngapain? Tapi apakah kesenangan berzina itu mendatangkan kebahagiaan? Enggak. Oh, enggak ada Pak orang berzina bahagia, enggak ada. Senang ya. Nah, maka dari sini kita mulai ngerti, oh ternyata senang dan bahagia itu beda. Nah, kalau hidup kita cuma nyari seneng, yo kita hitungannya masih balita. Oh, Bapak no, aku seneng kok. Loh kenapa? Yang penting aku seneng. Nah, ini maka ukurannya anak kecil. Karena kalau masih kecil yang dicari apa? Seneng. Tulen gak mangan, sing penting seneng. Coba panjenengan, saiki tulen gak samangan. Ndak mungkin mau, karena apa? Anda mikir, oh iki tuline seneng, gak mangane sing garai gak seneng. Kalau anak kecil, oh seneng. Tapi kalau kesenengannya diikuti, sakit gak dia? Sakit. Dan kalau sudah sakit dia ndak bahagia, orang tuanya pun tidak bahagia. Nah, tapi kalau sudah mulai dewasa, yang dicari bukan lagi senang tapi apa? Bahagia. Nah, kalau sudah ngomong bahagia Pak, itu urusannya bukan fisik, bukan zahir, bukan benda, bukan materi. Tapi apa? Sa'adatun qalbiyatun. Perasaan yang muncul di dalam hati. Sekarang gini, saya ketemu sama teman saya, soge, ini contoh, jangan dianggap serius ya, ini contoh. Kaya raya. Saya duduk sama dia, makan di traktir, naik turun kendaraan mewah, seneng saya. Tapi
Beda kalau saya sedang jalan dengan teman akrab saya, masih melarat tak jak melaku-melaku, bahkan dia tak traktir, hati saya akan beda. Kalau sama orang kaya tadi yang datang naik turun mobil mewah, makan keluar masuk rumah makan restoran mahal segala macam, seneng. Tapi bahagianya tidak sama. Ketika saya jalan bareng istri saya, bareng anak saya, mungkin kalau secara finansial, hitungan manusiawinya torok saya. Wong istri saya makannya banyak. Loh, sekali lagi ini contoh. Sekali lagi ini apa? Contoh. Anak-anak saya kalau datang kemana, oh abi mainan ini segala macam. Secara materi mungkin saya mikir apa? Torok. Tapi hati apa? Bahagia. Nah, maka kalau sudah ngomong bahagia Pak, itu urusan hati. Ini poin kedua yang panjenengan kudu ngerti. Nomor satu, bahagia itu mutlak ciptaannya siapa? Allah. Nomor dua, kalau sudah ngomong bahagia berarti bukan ngomong mobil, bukan ngomong rumah, bukan ngomong cantik, jelek, tampan, buruk rupanya pasangan, bukan ngomong masalah rekening banknya berapa, tapi ngomong urusan hati. Itu poin kedua. Poin ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu benar-benar ngajarin kita untuk tidak salah faham tentang senang dan bahagia. Dalam banyak hadis. Hadis yang pertama, sing gampang dulu, yang panjenengan paling sering dengar. Rasulullah kalau ngomong kaya, kaya itu kata Rasulullah kaya apa? Kaya apa? Apakah yang rumahnya mewah? Tanahnya luas? Tabungannya besar? Enggak. Rasulullah ketika mengatakan tentang kaya, laisal ghina an kathratil arad. Yang dibilang orang kaya itu bukan yang asetnya banyak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi yang dibilang kaya itu kaya apa? Hati. Karena banyak orang yang materinya melimpah tapi hatinya masih miskin. Yang paling gampang contoh, koruptor rata-rata yang kita lihat di gedung KPK sudah kaya atau masih miskin? Secara materi kaya. Kenapa masih korupsi? Karena hatinya masih merasa miskin. Pertanyaan yang lain. Di zaman Rasulullah menyiapkan pasukan perang, di zaman Jaisyul Usrah, pasukan perang yang dalam keadaan susah, tidak punya uang, tidak punya bekal makanan, persiapan minim, Rasulullah mengatakan, barang siapa mempersiapkan pasukan ini, maka dia dapat syurga. Barang siapa mempersiapkan pasukan ini, maka dia dapat syurga. Sudah kan? Dalam keadaan semua tidak punya duit, semua sahabat diem, meneng kabeh. Bukan karena mereka pelit, tapi memang mereka mikir kami tidak punya apa yang bisa kami sedekahkan. Terus tahu tidak cerita hadis ini lanjutannya apa? Ada seorang laki-laki tiba-tiba berdiri, terus dia pulang, balik-balik bawa apa? Bawa sarung, apa namanya bahasa Jawanya? Bonggelan apa? Sarung yang bangkelan. Itu dibuka di hadapan Nabi Muhammad setelah dia pulang balik ke masjid, dibuka, jeret. Anda tahu isinya apa? Kalau bahasa kita Pak ya, piring, gelas, sendok, cuek, apa? Cowek, wajan. Jadi betul-betul perlengkapan rumah tangga. Yang karena dia mendengar hadis barang siapa menyiapkan pasukan ini bakal dapat surga. Dia tidak rela kalau tidak ada yang bisa disedekahkan. Akhirnya masuk ke rumah, wis opo sing iso dikekno gowo, sampai di bangkelan sama dia, diikat di sarungnya dia, dibuka. Setelah sahabat ini datang bongkar barangnya, Rasulullah mengatakan, jazakallahu khairan, terima kasih, mudah-mudahan sama Allah diberkahi. Sahabat yang lain mikir, oh ternyata sedekah itu loh seperti itu tok, boleh. Akhirnya mereka berbondong-bondong pulang bawa harta mereka masing-masing. Nah pertanyaannya, sahabat yang berangkat pertama ini kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Miskin. Kenapa dia berani sedekah? Karena miskin secara materi, kaya secara hati.
Dan saya beberapa kali menjumpai, walaupun tidak sering, tapi pernah datang ke rumah seseorang yang ketok elek dijalui sumbangan gak mungkin metu akeh. Dan datang ke rumah orang yang mentereng, tinggi pagernya sampai 3 meter, itu bahkan ngebel ting, saya tidak nyebut tempat ya, saya khawatir, ting tung, itu tiba-tiba di belnya keluar suara. Dengan siapa? Astagfirullahaladzim, ini jin lewat mana? Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dijawab, mas ini bukan jin mas, ini dari dalam rumah. Tanya tamunya siapa? Oh tidak guyon. Dengan siapa? Bilang fulan bin fulan. Oh mau ketemu siapa? Bapak fulan. Sudah ada janjian? Barusan WA, coba ditanyakan. Oh ya sudah, tunggu sebentar. Itu tiba-tiba pager. Saya langsung ingat film apa yang ada jampi-jampinya itu, bisa buka pintu sendiri waktu kita kecil, apa? Bukan Mak Lampir, yang kayak Herculesan itu loh, apa? Itu pagar buka sendiri. Wah, ketika pagar kebuka, masuk kan, tek tek tek, noleh kiri pak, jeret, Mini Cooper, pokok motor api-api, kelas Avanza gak masuk, Avanza, Chevrolet Spin, gak masuk, mobil mewah-mewah, masuk, enak wis. Sampai kata ngomong lambe kelu, iki kok izin yo. Anda tahu bayar apa sumbangannya keluar bahwa kita mau bikin sumur. Sumur ini butuh duit besar, sekitar 80 juta waktu itu anggaran awalnya. Ternyata melambung gara-gara bornya sampai patah. Yang dibor itu batu. Sampai terakhir sekitar nambahnya berapa wallah alam. Keluarnya. Saya tidak nyebut angka ya. Pokok untuk ukuran beliau itu koyoke karuan gak usah nyumbang lah gitu loh. Karuan gak usah nyumbang. Nah, karena apa masalahnya? Dia ini kayanya Anda ketipu. Anda ngelihat dia kaya secara apa? Materi, tapi Anda tidak tahu bagaimana hatinya dia. Nah, maka Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukan dikatakan kaya yang banyak harta dan asetnya, tapi yang dikatakan kaya sesungguhnya adalah orang yang hatinya merasa apa? Kaya. Nah, maka pada poin ketiga hadirin sekalian, pada poin ini Rasulullah menjelaskan kepada kita orang-orang yang paling bahagia hidupnya dalam sekejap mata, apapun yang terjadi adalah orang yang hatinya terikat dengan Allah dan negeri akhirat. Itu orang yang pasti apa? Bahagia. Sekarang kita mau berikan beberapa tips. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, liyattakhidh minkum, hendaklah setiap dari kalian memiliki qalban syakiran, hati yang penuh syukur, walisanan dzakiran, dan lisan yang senantiasa zikir. Yang ketiga, wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amri dini, istri soleha yang membantu dia mengurusi akhirat, bukan bantu dagang online, bukan bantu kerja jualan jilbab online. Walaupun itu tidak apa-apa kan, tidak apa-apa selama ada batasannya. Nah, tapi kemudian poin yang pertama yang bikin kita bahagia, hadis nomor 1 ini. Rasulullah mengatakan hendaknya setiap orang dari kalian memiliki qalban syakiran. Sekarang, kenapa syukur itu menjadikan kita praktis sekejap mata langsung bahagia? Pertanyaannya, kenapa dengan syukur kita menjadi orang yang bahagia? Nomor 1, syukur itu Pak bisa dibuat-buat apa enggak? Enggak bisa. Syukur itu adalah sesuatu yang murni keluar dari dalam hati. Nah, maka nomor 1, kenapa syukur ini menjadikan orang bahagia? Karena orang yang pandai bersyukur hatinya pasti bersih. Hatinya pasti bersih. Dan kalau orang itu hatinya bersih, dia tidak mungkin akan
murung, sedih. Nah, ketika hati yang bersih itu mengantarkan dia bersyukur, maka kalau orang syukur, jelas panjenengan lebih tahu dari saya, la in syakartum, nikmatnya ditambah. Panjenengan tahu nikmatnya ditambah itu salah satu maknanya apa? Gini, ada orang sama-sama punya mobil Alphard, panjenengan punya, dia juga punya. Ada dua orang sama-sama punya apa? Mobil Alphard. Nggak usah pakai amin, nggak usah. Belum tentu baik ini. Orang yang satu punya Alphard, kenikmatannya katakan dari level 1 sampai 10, dia dapat 7. Karena sekedar punya. Sementara orang yang satunya dari level 1 sampai 10, dia mencapai level ke-10 di dalam kenikmatannya. Apa yang membedakan? Kenapa yang satu sama-sama Alphardnya, yang satunya juga Alphard, yang satunya level kenikmatannya 7, yang satunya maksimal sampai 10? Karena syukurnya, Pak. Karena apa? Karena syukurnya. Nah, sementara rasa itu yang menciptakan pun bukan kita, Pak. Rasa itu yang menciptakan siapa? Allah. Jujur, nun sewu. Mohon maaf ya. Orang yang terbiasa, na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Orang yang terbiasa pakai narkoba. Pakai apa? Narkoba. Ceritanya sih, saya juga belum pernah ya, dan mudah-mudahan sampai akhir juga enggak. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan juga. Dari awal sampai naik, itu level penggunaannya pasti apa? Bertambah. Kenapa level penggunaannya bertambah? Kalau bahasa ilmiah dokter yang ngomong masalah apa efek obat di otak lah, itu katanya apa? Karena tubuhnya mulai terbiasa, sehingga dengan dosis yang sebelumnya tidak lagi cukup buat dia, maka dosisnya harus ditingkatkan. Itu kalau bahasa dokter dan itu ilmiah. Tapi kalau bahasa Islam, kenapa? Karena oleh Allah rasanya dihilangkan. Dia semakin diazab oleh Allah dengan keburukannya, sehingga apa yang sebelumnya bikin dia senang sudah, oh sakmene tok wis seneng, lama-kelamaan oleh Allah diilangi, rasanya hilang, ditingkatkan. Dan ada lagi cerita, itu karena apa? Karena sudah hatinya oleh Allah rasanya dihilangin. Maka kalau ngomong gampang, Pak, ada ngelihat anak kecil nangis terenyuh, ada ngelihat anak kecil nangis biasa saja. Ada apa enggak? Loh, kenapa anak kecilnya sama-sama nangis, yang satu terenyuh, yang satu biasa aja? Masalah rasa. Dan rasa itu adalah makhluk ciptaan Allah juga. Nah, maka sekarang begini. Ada orang hadirin. Nah, kalau ini panjenengan nanti silakan tanya ke astagfirullah, apa tempat yang orang narkoba mau berobat itu apa namanya? Apa? Di tempat-tempat rehab. Di tempat-tempat rehab. Orang yang sudah terkena narkoba, Pak, itu bahagianya tidak gampang. Senengnya tidak gampang. Karena biasa dia mencapai bahagia betul-betul tinggi dengan obat-obat kimia tadi. Otaknya itu diproses dengan proses kimiawi, rusak. Akhirnya dia ketika mendapatkan sesuatu yang orang lain seneng, dia belum cukup seneng. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang dari dia. Oleh Allah dihukum dengan dihilangkannya rasa. Nah, maka rasa ini, Pak, tidak bisa dibohongi, dan rasa itu oleh Allah akan senantiasa ditambah kebaikannya, ditambah kenikmatannya, ditambah kesuksesannya, semuanya ditambah dengan syukur. Nah, maka kalau dengan syukur, sakjane level bahagia panjenengan 7, bisa jadi bendanya sama tapi bahagianya oleh Allah dinaikkan 8. Itu loh syukur itu. Istri kalau tidak disyukuri, coba nun sewu, mohon maaf sekali, ini saya tidak berusaha bercanda ini, saya serius ini, Bu, perempuan semakin hari semakin cantik apa berkurang kecantikannya? Saya tidak ngomong jelek. Semakin hari semakin cantik atau kecantikannya berkurang? Tolong ibu-ibu, ini saya lagi panas loh ini. Ya Allah, Bu, saya serius, saya tidak pernah guyon dalam pengajian, tidak pernah. Ya paling sesekali lah. Cuma sesekalinya rodok keterusan biasa nih. Nah, kan normalnya manusia ya bukan cuma perempuan, laki-laki pun juga sama. Istri dan suami juga sama. Semakin hari ketampanan kecantikan akan semakin menurun. Terus
Terus kalau semakin hari semakin menurun, bagaimana cintanya tetap ada? Wong saiki elek, biyen ayu. Wong saiki lemes, biyen kuat. Lawang sekarang mangan itu tumplek kabeh, biyen mangan sak piring gak cukup. Coba. Bagaimana cara mempertahankan rasa syukur tadi? Maka syukur itu ketika bendanya menurun, rasanya sama Allah ditingkatkan. Itu salah satu kunci yang menjadikan rumah tangga kita tetap baik dan bahagia kita tidak sekejap mata saja, tapi bahagianya bisa panjang. Maka yang pertama Rasul katakan, wal yattakhid minkum qalban syakira. Toton atine biar tidak pernah berhenti syukur. Ada satu kisah kan, panjenengan dapat enggak videonya? Kemarin yang waktu rame-rame Palestina. Semoga Allah memudahkan urusan saudara kita di Palestina ya. Amin ya rabbal alamin. Itu ada seorang laki-laki di sekitarannya gedung-gedung rumah pada hancur. Terus laki-laki itu di video ucapannya apa? Alhamdulillah, 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 sambil senyum sumringah dia. Dalam keadaan apa? Semuanya hancur. Rumah hancur, mobil kebakar, semuanya habis. Tidak lama di sampingnya ada satu laki-laki lagi datang bawa kucing. Datang, dapat tidak panjenengan videonya? Kemudian laki-laki itu hadirin, itu tamparan buat kita. Omahnya hancur, mobil kobong, keluarga belum ketemu, entah masih selamat ataukah sudah meninggal. Tapi ketika di video sumringah ngomongnya apa? Alhamdulillah, karena rasa itu tidak bisa dibuat-buat. Orang lain boleh masukkan seseorang ke penjara, tapi hatinya tidak bisa dipenjara. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai titik akhir dari permusuhan lawannya, Ibnu Taimiyah bilang apa? Ini mereka mau ngapain sih? Jannati wa bustani fi qalbi. Loh, tamanku itu aku simpen di dalam hatiku. Taman yang indah, yang ada bunganya, ada ijonya, ada kuningnya, ada merahnya, itu saya nyimpennya di dalam hati. Wahia ma'i ainama ruhtu, dan itu taman senantiasa bersamaku kemanapun aku pergi. Terus Ibnu Taimiyah menjelaskan, kalau kalian penjarakan saya, habsi khalwah. Kalau saya di penjara, alhamdulillah, kesempatan untuk berduaan dengan Allah tidak ada yang ganggu. Makan dianterin, tidak diganggu anak, tidak diganggu istri, dalam tanda kutip loh ya. Bukan berarti anak sama istri itu ganggu, tidak. Tapi artinya tidak diganggu kesibukan sehari-hari, fokus ngaji, ibadah, sholat, istirahat, ngaji, ibadah, sholat, zikir, doa. Jadi urusan hati ini itu yang mempengaruhi Anda bahagia apa enggak. Nah, maka kata Ibnu Taimiyah, kalau saya di penjara, ya sudah, penjara itu saya anggap apa? Waktu saya berduaan dengan Allah. Maka Buya Hamka menyelesaikan tafsir apa di penjara? Tafsir apa? Al-Azhar. Selesainya di mana? Di penjara. Sampai ketika keluar, Buya Hamka dalam buku yang ditulis sama anaknya nulis apa? Terima kasih telah memenjarakan saya. Coba saya tidak di penjara, saya tidak bisa nulis tafsir Al-Azhar itu. Coba. Di penjara, tidak mencabut bahagianya. Kenapa? Karena bahagianya dia tidak disetir orang lain. Bahagianya dia disimpan di dalam hati. Terus yang kedua kata Ibnu Taimiyah, wa tardi siyaha. Kalau kalian mengusirku, mengasingkanku dari kampung halamanku, yo rekreasi. Bayangin, seenteng itu. Kalau kalian mengusirku, apa yang terjadi? Ya rekreasi, masa di Malang terus, rek? Iya, masa di sini terus? Kan sesekali pindah tempat, pindah suasana, pindah teman, pindah pergaulan, pindah cuaca, pindah suhu, pindah makanan, rekreasi. Dan yang terakhir, wa qatli, kalau sampai kalian bunuh saya, syahadah. Itulah kematian yang aku cari. Kenapa begitu? Senantiasa syukur, hatinya bersih. Maka orang tidak mungkin bahagia kalau hatinya kotor, hasad, ujub, sombong. Panjenengan tahu bedanya ujub sama sombong apa? Ujub sama sombong itu bedanya apa? Kalau ujub tidak perlu orang lain. Kalau sombong perlu orang lain.
Ujub itu tidak pakai orang pun bisa. Aku. Jadi bangga apa? Bangga diri. Setelah dia menyelesaikan sesuatu. Kira-kira lek kudu aku. Nah, itu ujub. Kalau sombong apa? Perlu ada lawannya. Ketika ada orang, dia merasa lebih hebat. Dia merasa lebih besar. Jadi orang sombong pasti ujub, orang ujub belum tentu sombong. Walaupun keduanya dilarang. Dan semuanya itu urusan apa? Hati. Maka tidak mungkin orang bisa bahagia kalau hatinya kotor, ujub, sombong, riya, sum'ah, hasad, mangkelan, ngamuan, dendaman. Tidak ada. Itu qalban syakiran. Yang kedua, walisanan dzakiran. Lisan yang senantiasa apa? Zikir. Pak, hati kita yang menciptakan siapa? Allah kan? Kemudian apa yang bikin hati kita itu bisa seneng, itu nurutnya harus nurut sama siapa? Allah. Ndak bisa sakarepe dhewe. Wis bahasa gampang zaman biyen, panjenengan beli kulkas, ada buku panduan. Iya apa ndak? Terus panjenengan atur dhewe, ini kulkas voltasenya 110. Zaman dulu kan 110 ya. Sekarang berapa? 220. Terus Anda bilang, "Oh, sakarepku wong kulkas-kulkasku." Sing tuku sapa? Aku. Duweke sapa? Duitku. Lah apa sampean ngatur-ngatur barang? Aku dikongkon maca. Lah apa? Tak waca kok, tak apa? Tak tuku. Akhirnya kulkasnya dicolokin ke 220. Apa yang terjadi? Tidak mungkin bisa. Kenapa? Anda keluar dari apa yang seharusnya Anda lakukan terhadap kulkas tadi. Hati sama, kayak iso digoroi, Pak. Walisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir. Dan mohon maaf, sebagaimana tubuh ini butuh makanan, hati kita juga butuh apa? Makanan. Dan tidak boleh dipungkiri, makanan hati yang bikin hatinya sehat, hatinya tenang, hatinya senang, hatinya bahagia, hatinya penuh dengan keceriaan, itu tidak bisa keluar dari apa yang telah Allah tuliskan. Apa yang Allah tuliskan? Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang iman itu, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ciri khas mereka itu, Pak, adalah orang-orang yang memberikan kebahagiaan hatinya dengan apa? Zikrullah. Ditambahi sama Allah. Memang kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Memang kata Allah, yang bikin hatimu senang cuma zikir. Nah, maka itulah kenapa kalau orang jauh dari zikir, dia tidak mungkin bisa bahagia. Itulah dalam tanda kutip kita ini dipekso. Dalam tanda kutip. Karena sekarang ceramah pun harus pakai tanda kutip, Pak. Zaman dulu kan tanda kutip itu tulisan kan? Sekarang sampai ngomong itu ada tanda kutipnya. Tanda kutip ya. Ngapain? Apalagi sekarang sing rot-rot titik-titik disclaimer. Aduh sumpek ngerungokno. YouTuber itu loh. Ini disclaimer dulu ya, disclaimer ya. Apa sih disclaimer itu apa? Apa Ustaz disclaimer itu Ustaz? Ini disclaimer ya sebelum kita ceritakan. Alah, pret. Ngomong sing api-api lah, gak usah pakai disclaimer lah, tanda kutip lah. Nah, baik. Silakan adzan dulu ya, kita lanjutkan sedikit ba'dal adzan.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan. Maka dalam tanda kutip kita dipaksa untuk terus zikir. Apa pemaksaannya? Salat 5 waktu. Salat itu apa? Zikir. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk apa? Mengingatku, kata Allah. Sementara kalau kita ingat sama Allah, hati kita bahagia. Nah, sementara orang-orang munafik dicela sama Allah karena apa? Alladzina idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau salat berdirinya apa? Adzan maneh. Terus noleh. Aduh, imami sing iki. Salamat anaba iki wis. Sudah. Jadi lah bukan antum Ustaz ini misalnya. Kalau antum semakin panjang semakin seneng ana Ustaz. Masya Allah tabarakallah. Nah sudah. Maka orang-orang munafik itu tidak akan pernah bisa bahagia. Keadaan hati sama zahirnya tidak pernah sama. Maka Allah salah satu katakan tentang mereka, walladzina idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau salat males. Ingat loh ya, orang munafik saja salat walaupun males. Mosok panjenengan ndak salat ngaku ndak munafik. Ya kan malah gak lucu mana. Ini yang munafik lo salat, sampai dibilang salat yang paling berat untuk orang munafik salat apa? Isya dan subuh. Tapi salat tidak mereka. Salat tapi merasa berat. Terus Allah lanjutkan ayatnya, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa. Mereka itu salatnya pengen dilihat siapa? Manusia. Terus sifat salat mereka apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Pas salat lo ini wes jelas urusannya dengan Allah, tapi ketika urusan langsung dengan Allah saja, wala yadhkurunallaha illa qalila, ingatnya sama Allah cuma sedikit. Pas sholat yang seharusnya total 100% ingat sama Allah, ingatnya dikit. Apalagi pas tidak sholat, yus kailing Allah blas. Sementara anda tahu Nabi siapa yang ngomong malam-malam, malam ini semua istri saya mau tak gilir. Saya tahu semua istri saya mau. Oh, saya tanya Nabi siapa, itu dikira saya tidak tahu gitu ya. Terus dikandani Sulaiman gitu. Ya maaf Bu, saya jadi ustadz sudah lama. Astagfirullahaladzim. Ini gitu. Kalau orang tidak ngerti dikira kok sombong. Benar, ini serius, ini murni bercanda kalau ini. Panjenengan kalau tahu saya apa adanya, wis insya Allah malah gak ngaji kok sama saya. Nah sudah ya. Maka ngomong malam ini semua istri saya berapa jumlahnya? 99. Orang Sawu Jajar berapa? Gak nyocok belas. Tapi ini Pak, istrinya banyak, semalam digilir kabeh kuat. Panjenengan setahun pindo malam Idul Fitri Idul Adha tok. Lainnya semek rangkulan tok. Nah ini ya jangan ngebet mau poligami yuk. Fisiknya juga harus kuat biar tidak menzolimi perempuan. Betul ibu-ibu? Kurang kompak. Mau tak cerita nih dah, ini kisah nyata ini. Di Masjid Jamek Batu. An-Nur. Pas sebelah utaranya alun-alun. Itu ada orang sakit jiwa namanya Nur Iwan. Tapi bersih karena dia sakit jiwanya bukan yang kabur. Masih pulang sama anaknya dirawat, dimandiin, gantiin baju, nanti makan. Suatu hari di hari Minggu. Di Masjid alun-alun itu kan rame. Kalau hari Minggu banyak bis berhenti, wisatawan sholat maghrib. Nah itu sholat sudah selesai. Jamaah maghrib sudah selesai. Ini Nur Iwan ini karena bersih, ya pakai sarung, nggak batik. Sholat di belakang tiang masjid, rotok mburi. Ketika dia sholat, Allahu Akbar. Wisatawan kan nggak tahu kalau ini orang gila. Sholat di belakangnya. Ini takmir kati ngendek wis kadung takbir. Gak dindek iki jelas tragedi ya. Dan ini kisah nyata Pak. Anda silakan tanya takmirnya kalau tidak percaya. Sudah. Apa yang terjadi?
Setelah dia baca Al-Fatihah, yo cetho. Sampai ayat ghairil maghdubi ya ndak gini suaranya ya ndak ya tapi ya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaahnya bilang apa? Kan kompak, banyak orang kan amin langsung noleh. Bagus, kompak. Itu jamaah buyar. Nah, mulai hari itu, Pak, di Masjid An-Nur Batu kalau ada sholat berjamaah, beberapa orang takmir tidak sholat dulu. Fungsi pertamanya ngerapiin soft, jadi ngatur, mas sebelah sana masih kurang 2, silakan diisi dulu, jangan bikin soft yang baru. Kalau ada orang di soft yang baru tapi mulai kanan kiri, mas mulai softnya dari tengah, bagus. Dan yang kedua salah satunya untuk itu, sehingga nanti ketika jamaah sudah selesai, salah satu dari takmir tadi menjadi imam. Jangan sampai itu lagi yang jadi imam, nanti kompak lagi nanti. Oh itu seru, Pak. Panjenengan di Baitur belum pernah? Belum pernah ya? Tuh, jangan sampai Ustaz ngawur lek pernah. Nah sudah. Nah maka Nabi Sulaiman tadi ngomong sama dirinya, malam ini tak gilir semua. Apa yang terjadi? Nanti semuanya hamil dan akan melahirkan mujahid fisabilillah. Semuanya menjadi pejuang. Lupa ngomong apa? Lupa loh, Pak. Lupa, sekedar lupa ngomong insya Allah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak ada yang hamil. Kecuali satu. Satu yang hamil itu pun ketika anaknya lahir, maaf ya, nisfur rojul. Nisfur rojul itu kalau bahasa sopannya sekarang, anak berkebutuhan khusus. Lahirnya tidak sempurna. Sekedar lupa insya Allah. Kalau kita bukan lupa insya Allahnya, kita lupa Allahnya. Lawang sholat aja ingetnya cuma sedikit. Lah apalagi tidak sholat ketika di jalan, di pasar. Kalau saya pribadi paling susah di jalan raya. Gak kena anati sen di embong itu. Ono sepeda motor nyelip ngawur di ono. Tapi rodok suwe sak menit 2 menit ya getun. Lapo tak uber bang lo. Itu menunjukkan hati yang masih belum dewasa sih, kadang-kadang sih kepancing, kebawa, apalagi lagi kena itu tak uber sak kena melbugang tak uber kena kadang-kadang delok wonge gede terus nah itu. Ya gak mesti juga lanjut, penasaran toh. Nah gitu. Apalagi kalau sudah masuk mulai ngantang pujon, wes saya sarankan kalau panjenengan datang dari Malang ke Kasembon atau Kasembon mau ke Malang, kalau sudah masuk pujon ngantang, jendela lebih aman ditutup. Karena apa? Terkadang bukan cuma diludain, Pak. Rokok dilempar ke mobil kita, dak gitu. Dan pernah sekali saya rokok itu masuk, dan itu kalau masuk ke kursi, nah itu kan bahaya. Nah maka hati-hati, tidak baik ya. Nah maka sekedar lupa insya Allah itu bikin rencana gagal dan tidak mungkin bisa bahagia. Maka yang kedua kata Nabi Muhammad, walisanan dzakira, ikhtiarkan lisan kita tidak pernah putus dari zikir, bahagia insya Allah. Kenapa? Karena hati kita gak iso digoroi. Hati kita ini normalnya akan seneng, tenang, bahagia kalau dipakai zikir. Maka rasan-rasan itu bukan bahagia, seneng, Bu. Saya ulang nggih. Rasan-rasan bahagia apa seneng, Bu? Atau standar kebahagiaan Anda mulai bergeser? Rasan-rasan itu bukan bahagia, seneng. Padahal kok lewes koncone ngalih, eling, aduh dosane rek, langsung sedih. Betul apa enggak? Nah, maka seneng yang cuma zahir itu tidak tembus ke hati. Kenapa? Karena hati tidak bisa seneng kecuali dipakai zikir. Yang terakhir, wa zaujatan salihatan wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amri dini. Punya istri yang mukminah, imannya bagus. Selain imannya bagus, istri tadi bukan cuma iman tok, karena iman itu kan perkara hati. Tapi apa? Ditambahi fisik, amal soleh. Apa amal solehnya? Tu'inuhu ala amri dini, nolong suami untuk perkara akhirat. Contoh, hadis ini pun sering panjenengan dengar, karena Islam itu Pak, mulai Nabi Muhammad sampai sekarang gak berubah. Jadi kalau ada ceramah kok hadisnya iku maneh, lah mosok tinggal hadis dewe. Lah gak mungkin ya ruwet.
Maka ada satu orang di Kertosono, aduh ini mudah-mudahan tidak lihat. Anaknya rajin ngaji. Bahkan salah satu yang istiqomah ngaji sama saya mulai 6 tahun yang lalu. Abahnya ini, orangnya wasik, dijak ngomong enak. Tidak pernah kehabisan bahan. Setiap saya pulang dari pengajian sore, mampir ke rumah beliau sebelum pengajian maghrib. Karena jarak dari masjid, dari rumahnya ke pengajian maghrib dekat. Maka dikasih dulu di rumahnya, diajak ngopi, dibuatin kue segala macam. Di Baitur tidak pernah gitu. Di Kertosono, Malang tidak ada yang, Ustadz sebelum ngaji mampir dulu, tidak ada. Sudah. Terus setelah selesai mendekati adzan maghrib, saya bilang, Ami, ayo ngaji. Sebudalo enti, anak wis tuwek. Loh, justru wis tuwek perlu ngaji Ami. Loh ora, Islami podo ket biyen gak berubah. Jadi Islam yang tak pelajari mulai anak cilik, ambil Islam sing kate ente ceramah no podo. Kayak apa baleni mana? Jadi lu tak pikir, waduh lek kabeh model ngene Ustadz gak payu ini. Ini luar biasa ini orang ini. Ini aslinya Surabaya ini orang. Nah maka salah satu ciri istri yang baik yang akan bikin Anda bahagia dalam sekejap, syukur, zikir, istri yang menolong urusan akhirat. Hadisnya apa? Panjenengan sudah tahu. Rahimallahu mra'an qama minal laili fa shalla wa ayqadha zawjatahu fa in abat nadaha fi wajhihal ma. Allah akan merahmati. Salah satu makna rahmat itu apa sih? Ya bahagia. Tidak ada orang dapat rahmat kemudian urip dilanjut nopo ora iki urip lho. Tahu ndak waktu corona kemarin? Rek, lur, uripe dilanjut nopo ora iki lur? Itu ya ndak ibadah. Orang kalau ibadah ndak mungkin begitu. Apa yang terjadi? Allah akan merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, sholat tahajud. Ketika dia selesai dari sholatnya, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya ndak mau bangun, diapain? Dipercikkan air ke wajahnya. Fasallaya, maka mereka sholat berdua. Ini loh. Sementara ada hadis berikutnya, lanjutan hadis ini. Wa rahimallahu mra'atan. Ibu-ibu praktek nggih? Bu, enggak punya suami. Loh. Nanti tolong, ini tugasnya takmir juga ini. Ini tugasnya takmir ini. Jadi kan kalau ceramahnya Yai Jazir itu jangan jadi sekedar imam sholat, tapi imam masjid. Kalau imam sholat ya mari sholat ya wis, gak kenal jamaah. Tapi kalau imam masjid itu yang tahu, loh ibu ini kok kelihatan murung, oh ternyata tidak punya suami. Ya itu kalau imam masjid nyariin. Atau kalau enggak dipek sama imam masjid. Ustadz, siap antum Ustadz? Masya Allah. Nah sudah. Wa rahimallahu imra'atan, Allah akan merahmati seorang perempuan. Bu, perempuan. Qamat minal lail, bangun untuk sholat malam. Ketika dia selesai sholat, wa aiqadhat zaujaha, dia setelah selesai sholat membangunkan suaminya. Mas, ayo sholat, sudah mau subuh. Fa'in aba, kalau suaminya tidak mau, suaminya, aduh menekulus kerja aku tak turu dilungkas wong durung subuh lho. Ketika suaminya tidak mau, nadhahat fi wajhihil ma, dia percikkan air ke wajah suaminya. Kemudian mereka sholat nah istri model begini yang kita cari. Terus istrinya para salaf yang ketika suaminya mau berangkat kerja, istrinya bilang apa? Mas, cari yang halal lo ya. Kalau tidak dapat yang halal, tidak apa-apa kok mas. Saya bisa lapar sehari tidak apa-apa, 2 hari masih aman, 3 hari kuat insya Allah. Tapi mas, kalau sampean bawa pulang harta yang haram, saya tidak mau loh masuk neraka, walaupun cuma sebentar. Nah istri model begini. Kemudian siapa lagi? Nusaibah, saya ceritakan dari pagi di sini. Nusaibah itu dorong anaknya untuk mati syahid. Dorong suaminya untuk mati syahid. Khansa dorong anak-anaknya untuk mati syahid. Nah, istri model begini yang akan nyenengin akhirat kita, nyenengin dunia juga. Kenapa? Karena urusannya bukan mas skincare ente. Oh, gak usah skincare wis Dik, aku cinta padamu apa adanya. Kere. Bukan cinta padamu apa adanya, gak gelem bandani. Betul, Bu? Wah,
Terus suaminya bilang, jangan Dik, skincare itu tidak alami, pakai air wudhu. Nanti ketika wudhu biar cepet putih, campurono gamping. Ngawur, ngerusak istrinya. Nah maka nomor 3, istri beriman yang senantiasa menolong urusan akhirat suaminya. Penutup singkat, Rasulullah mengatakan kaya itu di hati, miskin di mata. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Maka kalau orang kepingin bahagia, matanya diatur. Apa matanya diatur? Ojo ndelok sing dukur-dukur engko kesampluk pesawat. Ngelihatnya yang apa? Yang rendah-rendah, supaya kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah beri. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan hadirin sekalian, tetap ya kita ingatkan, jangan lupa untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita doakan mereka menang, mereka sabar, mereka kuat. Orang yang meninggal Allah jadikan syahid, orang yang sakit segera Allah sembuhkan, Allah lipat gandakan kekuatan mereka, dan mudah-mudahan orang-orang Yahudi Zionis oleh Allah segera dihancurkan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang penting juga, jangan sampai kendor, boikotnya harus jalan terus Pak. Boikotnya harus jalan terus. Dan alhamdulillah di mana-mana efeknya kelihatan. Efeknya apa? Kelihatan. Sekarang kalau kita lewat McD, sepi sudah. Bahkan yang di Noyo itu, dekatnya UB, biasanya kan parkir mobil itu sampai luar. Tidak ada orang. Sebelah rumah kami, Starbucks, biasa kalau sudah mulai jam ba'dal isya gitu, itu parkir mobil susah di sana. Sekarang yang parkir cuma satu mobil sedan patrolinya polisi. Tok, tidak ada yang lain. Kemudian termasuk produk-produk yang lain ya, jangan berhenti. Karena apa? Mereka bisa membiayai perang karena ekonomi. Supaya pembiayaan perangnya terhenti, ekonominya hancurkan. Dengan cara apa? Semaksimal yang kita mampu, hindari membeli produk mereka kalau kita punya alternatifnya. Kalau kita punya apa? Produk alternatif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.